Berteman dengan ketakutan. Hingga malam tiba, Leon masih berada di gedung atap hotel. Ia masih setia mengawasi, mengarahkan teropong ke arah apartemen Benny. "Kamu di mana, gadis bodoh? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku?" ujar Leon. Leon mengeluarkan ponselnya dari saku jaket, meminta anak buahnya mengawasi rumah mantan karyawan ayah Jovita. "Jika kalian melihatnya, tangkap dan bawa ke rumah," perintah Leon. "Baik, bos." Saat Leon menduga Jovita ada di Jakarta dan sibuk mencari, mereka tidak tahu kalau Jovita ada di Surabaya. Hingga orang Leon dari kantor polisi menelpon. "Bos, polisi sudah berhasil mengidentifikasi orang yang ada di rekaman CCTV." "Siapa?" Wajah Leon menegang. "Dia, supir dari keluarga Iwan. Peter," ucap Leon. "Saat ini, dia di DPO." "Baiklah, apa kamu tidak menemukan kabar tentang dia?" Wajah Leon terlihat sangat lelah. "Belum, bos." "Baiklah, kabarin saya jika ada perkembangan." Leon bergegas pulang, karena Jovita tidak ada di Jakarta. Nona muda berwajah cantik ini masih berada di dalam kamar hotel di Surabaya. Ia menuruti semua yang diperintahkan Peter padanya. Jovita hanya dalam kamar menonton televisi dari pagi sampai sore. Saat sudah malam, Peter datang. Pihak hotel mengabari kamarnya kalau ada tamu yang bertemu atas nama identitas palsu yang ia pakai. Tok, tok. Jovita langsung bergegas membuka pintu. "Om." Ia langsung memeluk pinggang lelaki berumur 35 tahun itu dengan erat. "Hara, kita akan keluar dari sini," ucapnya tergesa-gesa. "Kenapa, Om?" "Orang yang kamu pakai identitasnya sudah melapor polisi kalau KTP dan dompetnya hilang. Polisi pasti akan mendeteksi hotel ini." "Lalu bagaimana?" Jovita menjadi semakin panik. Peter membuka tas ranselnya dan mengeluarkan identitas baru untuk Jovita. "Ini, pakai untuk sementara." Ia memberikan pakaian gamis panjang dan kerudung dipadukan cadar dan kacamata. Ia terlihat seperti wanita Timur Tengah. "Memang harus pakai ini?" "Iya, hanya ini yang aku punya, Hara. Aku ingin melindungi kamu, tapi aku juga dalam pencarian polisi." "Baiklah, aku menurut apa kata Om." "Oke, kamu keluar duluan. Ini kunci mobil aku di parkiran di depan hotel. Dengar, berjalanlah santai. Jangan lihat kanan kiri, yang membuat orang menjadi curiga sama kamu." "Tapi, kenapa orang mengikuti?" "Hara, nanti Om jelaskan di mobil." "Baiklah." Jovita turun meninggalkan hotel. Ia lewat dari pintu depan, sementara Peter berjalan di belakang. Jovita tidak check out. Ia melarikan diri dari hotel, karena ia menggunakan identitas wanita yang jatuh di bandara itu saat mengambil satu kamar hotel kemarin. Saat tiba di dalam mobil, Peter melajukan mobilnya dengan cepat. Namun, ia membelokkan di pertigaan, mematikan mesin mobil dan lampu. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Pajero hitam melaju ke arah kanan. Lalu, Peter menghidupkan mobilnya dan mengambil arah kiri. "Apa mereka mengikuti kita?" Mata Jovita melotot di balik kacamata yang ia pakai. "Iya," jawab Peter, sibuk mengawasi spion samping mobil. Ia melirik spion kanan dan kiri, memastikan mobil yang tadi tidak mengikuti mereka lagi. "Oh ya ampun, siapa mereka?" "Orang-orang yang ingin menangkapku. Aku tidak ingin mereka melihatmu juga." "Aku?" "Iya. Tapi siapa, Om?" Peter mengarahkan mobilnya ke sebuah jalanan sepi, dan ia mengganti plat mobilnya. "Hara, dengar. Kita tidak boleh bersama. Kalau kita lakukan itu, kamu dalam bahaya." "Aku tidak mau, Om. Aku tidak mau berpisah lagi. Aku tidak punya siapa-siapa." Jovita melepaskan cadar yang ia pakai, dan ia menangis. "Dengar, Hara. Om minta maaf karena tidak bisa menjadi bodyguard seperti dulu lagi. Om seorang buronan saat ini. Hara, tolong jangan menangis. Kembalilah ke rumah Leon." "Apa? Setelah aku susah payah melarikan diri dari pria kejam itu, Om menyuruhku kembali ke sana? Apa Om tahu apa yang dilakukannya padaku? Dia memperkosaku, Om. Dia merusak masa depanku. Dan Om memintaku kembali padanya." Hara marah besar. "Maafkan Om, Hara. Maafkan aku." Peter memeluk tubuh Hara, membawanya ke dadanya. "Om, hanya tidak ingin kamu celaka. Saat ini, hanya dia orang satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu." "Kenapa harus Leon? Kenapa harus orang kejam itu?" Tangisan Hara semakin menjadi. "Hara, orang yang melenyapkan kedua orang tuamu bos mafia." "Apa? Bukankah Benny?" Jovita tergagap karena gugup. "Lalu karena apa, Om? Apa Leon tahu?" "Menurut temanku yang mengenal Leon, dia juga mencari pembunuh keluargamu." "Untuk apa, Om?" "Hara,
Om tidak bisa menjelaskan semuanya secara rinci. Aku tidak takut, asal Om bersamaku. Hara, nyawamu akan ikut terancam jika kamu bersamaku. Memang Om melakukan apa? Apa kamu ingat saat aku pertama datang ke rumah? Jovita mengangguk. Om kabur dari tentara karena dituduh membunuh atasanku. Dan sekarang anaknya sudah menjadi jenderal. Kasus lama itu diselidiki kembali. Aku tahu Om. Ayah sudah cerita saat Om pergi. Tapi, ayo kita pergi jauh. Hara, Om tidak mau jadi buronan selamanya. Aku ingin buktikan pada mereka kalau aku tidak bersalah. Karena itulah aku menitipkanmu pada Leon. Temanku bilang ia memperlakukanmu dengan baik. Om, saya bukan anak kecil lagi yang harus dititipkan pada orang lain. Setidaknya, katakan padaku siapa yang membunuh keluargaku. Apa tujuannya agar aku membalasnya? Hara, Om janji akan membalas mereka semua yang mengkhianati ayahmu. Kamu bagai malaikat baik, Hara. Jangan mengotori tangan ini untuk hal seperti itu. Itu tugas Om. Serahkan padaku. Aku hanya ingin kamu selamat, Hara. Ujar Peter meraih punggung tangan Hara, meletakkan di pipinya, wajahnya tampak merasa bersalah. Berjanjilah padaku, tidak akan melakukannya. Aku ingin pembunuh keluarga aku mati, Om. Hara, Om lagi menyelidiki juga. Tapi apa kamu melihat wajah pelaku malam itu? Aku tidak melihat wajahnya. Mereka memakai penutup wajah dan topi. Tapi aku melihat salah satu mereka memakai tato kepala harimau di otot lengan. Kamu yakin melihatnya? Iya, jawab Jovita dengan yakin. Baiklah, kamu sebaiknya bersembunyi. Om janji akan menjemputmu nanti kalau Om sudah membuktikan tidak bersalah. Kenapa mereka membunuh ayah? Memangnya ayah melakukan apa? Aku juga tidak tahu, Hara. Tit. Jam Peter memancarkan lampu merah. Kita harus pergi dari sini. Ada apa, Om? Peter membawa Jovita buru-buru masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi. Mereka mengetahui keberadaanku. Memangnya tidak bisa dibuang, Om? Mereka menyuntikkan sebuah chip berbentuk cairan ke dalam darahku, Hara. Jika aku masih hidup, maka mereka akan terus mengetahui keberadaanku. Karena itulah, aku tidak bisa terus-menerus bersamamu. Hara, minta tolong. Aku ingin kamu tinggal bersama Leon, karena hanya dia yang bisa melindungi kamu. Jovita diam. Ia sangat kecewa dengan permintaan Peter yang memintanya kembali pada Leon. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah di dekat rel kereta di Surabaya. Kita di rumah siapa, Om? Ini rumah temanku. Dia sedang bekerja di luar negeri, jadi rumah ini kosong. Om ingin kamu tinggal di sini sementara. Tapi, Om juga di sini kan? Tidak, Hara. Om harus menjauhi kamu. Aku tidak ingin mereka mengetahui tentang kamu. Dengar, Om tidak bisa lama-lama. Kamu tinggal di rumah ini dulu. Jangan pernah melepaskan cadar yang kamu... Om akan pergi. Tutup pintunya. Jangan membuka untuk siapapun. Om akan mengabari kamu dengan alat ini. Jika kamu melihat alat ini berbunyi, kamu pinjam telepon orang atau gunakan ponsel nomor baru. Dengan sigap, buru-buru Peter meninggalkan Jovita dalam rumah besar itu sendirian. Karena alat yang ia pasang di jamnya Peter semakin berbunyi cepat. Itu artinya orang yang mengajarnya semakin dekat. Jovita tinggal sendirian di rumah besar yang tak berpenghuni itu, membuat bulu kuduk berdiri. Ia semakin memeluk lengannya, merasa seperti ada Tante Kunti yang mengawasi. Ih, serem. Kalau aku hanya sendirian ditinggalkan di sini. Untuk apa aku di sini? Aku bisa hidup sendiri dan mencari tahu siapa pelakunya. Jovita meninggalkan rumah lagi. Berjalan kemana arah kakinya membawanya. Tanpa sadar, ia berada di stasiun kereta. Sebaiknya aku meninggalkan Surabaya. Tapi kemana aku pergi? Tidak ada keluarga yang ingin aku tuju. Duduk di ruang tunggu stasiun, Jovita bingung mau menuju kemana. Harapannya baru saja sirna. Peter satu-satunya harapannya. Tetapi kini, lelaki itu juga dalam masalah besar. Ia baru sadar, tatapan semua orang menatap aneh. Mungkin mereka pikir dirinya karena memakai cadar dan membawa tentengan malam-malam di stasiun. Ia merasa tidak nyaman dengan tatapan mata semua orang padanya. Jovita membeli tiket tujuan Yogyakarta. Bodoh amat, kemanapun aku terdampar, yang penting aku pergi dari sini. Ujar Jovita menutup mata, karena kereta membawanya pergi meninggalkan Surabaya.